Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, sudah siap untuk belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anida, dan Bu Anida akan menjelaskan tentang tema 5, muatan IPS. Dari tampilan awal pasti kalian sudah tahu ya, kita akan belajar tentang ASEAN Economic Community atau yang kita kenal dengan MEA. Materinya apa? Langsung saja ya. Pembelajaran 1, kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Apa MEA itu? Ada yang tahu? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Ini ya, awal dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi ini hanya lingkup ASEAN saja, 10 negara. Di luar 10 negara bukan termasuk MEA. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain, tapi sekali lagi hanya di seluruh Asia Tenggara, ya, 10 negara yang masuk Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat, seperti itu. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbentuknya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Kenapa kualitas produk dan jasanya harus meningkat, Bu? Agar tidak kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya. Seperti itu ya. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan berupa barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, guru, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Artinya apa, Bu? Dokter dari Singapura bisa bekerja di Indonesia. Dokter dari Malaysia bisa bekerja di Indonesia. Begitu sebaliknya, dokter di Indonesia bisa bekerja di Singapura atau Malaysia dan negara ASEAN lainnya. Begitu ya. Begitu pula sebaliknya ya. Tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang sama seperti yang Bu Anida jelaskan. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Indonesia kalah, ya, tidak mempunyai sumber daya yang minim atau kualitas produk yang minim. Kita harus survive nih, ya, biar menjadi negara yang unggul. Nah, sekarang apa, Bu, keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara lainnya? Ini sedikit ya keuntungannya ya. Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan bahwa pembukaan pasar tenaga kerja itu mendatangkan manfaat yang sangat besar. Kenapa? Karena dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Tenaga kerja profesional itu apa saja, Bu? Tadi seperti
dokter, seperti guru, dan lain sebagainya. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta jiwa. Bu, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dengan adanya MEA, maka banyak orang yang kesejahteraannya akan meningkat, entah itu mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Pembelajaran 5. Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Persiapannya itu banyak, Bu Anida akan menjelaskan 6 saja ya sebagai contoh. Yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi. Kedua, program ACI, Aku Cinta Indonesia. Program ini berhubungan dengan sosialisasi mencintai produk-produk Indonesia. Seperti itu ya. 3. Penguatan sektor UMKM. UMKM itu apa sih, Bu? Unit ya menengah ya untuk kreativitas seperti mikro atau kreativitas kecil, pembuatan produk-produk yang dia itu dijalankan pada sektor menengah kecil atau perumahan, seperti itu ya. 4. Perbaikan infrastruktur, banyak sekali, ada jalan, ada gedung, dan lain sebagainya. Fasilitas umum, seperti itu ya. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya, seperti belajar harus minimal 12 tahun, dan lain sebagainya. 6. Reformasi kelembagaan dan juga pemerintah. Ini ya salah satu persiapannya, silahkan untuk diingat-ingat. Salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi adanya MEA kita bebas untuk bersaing bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi juga dengan 10 negara ya anak-anakku. Bagaimana ya Bu usaha yang harus dilakukan siswa dalam menghadapi MEA? Ada 4. Yang pertama adalah selalu berusaha mempelajari hal-hal baru. Ya. Kedua, mengasah rasa percaya diri. Bu Anida ulangi, percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Ketiga, mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus. Ini bisa apabila kalian suka pada bidang-bidang tertentu, bisa mengikuti kursus. 4. Belajar bahasa asing dengan bersungguh-sungguh. Contohnya mungkin bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sedangkan bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi MEA? Ada 4 juga. Yang pertama, menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA atau 12 tahun. Ya. 2. Melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Ketiga, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Dan keempat, berusaha untuk menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Sedangkan bagaimana dampak MEA untuk Indonesia, Bu? Nah, agar tahu untuk ini, silahkan menjadi tugas kalian bisa membuka buku Yudhistira 6E pada halaman 54 sampai 56. Ada 5 soal di situ, silahkan untuk dikerjakan. Anak-anakku, satu hal ya sebelum Bu Anida tutup, bahwa MEA adalah sebuah hal yang harus kita hadapi ke depan. Peran para siswa yang sudah Bu Anida tadi jelaskan, Bu Anida berharap kalian menjadi generasi unggul yang mampu beradaptasi dengan global dan juga sistem MEA ataupun yang lainnya. Tingkatkan percaya diri, semangat untuk belajar dan pantang menyerah. Sekian dari Bu Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.